untuk si Bitcoin ini sendiri. Dan di sini kalian bisa lihat ini ada yang namanya area trendline. Kita akan coba pakai garis trendline. Nah, kalau misal kita pakai garis trendline-nya sendiri, ini Bitcoin otomatis dia bisa langsung juga, atau ya kalau bisa disebut dengan liquidity ya, atau enggak bisa disebut dengan SL Hunter lah, area-area sini. Jadi liquid dulu ke atas baru dia down. Nah, untuk Ethereum sendiri atau untuk Ethereum menurut gua pribadi, gua lebih prepare ngambil di area. Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost. Jadi di video kali ini kita akan coba lagi update pergerakan harga Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, di sini gua akan coba ngasih tahu ke kalian update pergerakan harga Bitcoin setelah CPI dan juga PPI kemarin. Atau ya benar kan, CPI dan juga PPI plus ada intentional jobless claims. Jadi ya ada 3 news 2 hari kemarin yang kita lewatkan. Dan di sini gua akan coba update lagi pergerakan harga Bitcoin dan Ethereum. Ini dia mau kemana sih? Yang pertama kita akan coba update news yang kemarin, itu gimana hasilnya. Yang kedua kita akan coba update pergerakan harga liquidation headmapnya dan juga large order wealth tradernya. Nah, di sini gua akan coba ngasih on-chain-nya juga ke kalian pergerakan harga Bitcoin dia mau kemana. Nah, kita akan langsung aja ya teman-teman masuk ke inti videonya untuk pergerakan harga Bitcoin dia mau kemana. Nah, sebelum lanjut ke intinya teman-teman, untuk kalian yang belum masuk grup Telegram gua udah ngasih outlook ya. Pertama ini di grup Telegram gua. Yang pertama di VIP gua masukin ke publik, terus gua masuk ke YouTube. Nah, jadi kalian bisa lihat ya di grup Telegram gua, di sini gua sering ngasih informasi, sinyal dan juga lain sebagainya. Kalian bisa lihat di sini. Ini gua ada ngasih news juga, ngasih informasi juga, ini ngasih sinyal ya. Nah, ini sinyal Solana. Nah, kalian bisa lihat ini sinyal Solana kita udah profit. Kalian bisa lihat ya beberapa orang yang udah profit dari sinyal yang gua kasih. Dan di sini gua akan coba ngasih tahu lagi ke kalian update pergerakan harga Bitcoin dan juga Ethereum dia mau kemana. Oke, yang pertama gue akan coba bahas tentang CPI terlebih dahulu. Jadi CPI dia turun ya. Jadi inflasi dia turun sekitar 0,4% dan inflasinya turun otomatis pas kemarin market itu bullish, apalagi gold. Dan terus, nah ini nih PPI-nya nih, PPI dan juga initial jobless claim yang pas kemarin itu sama ya. Jadi ada yang naik dan juga ada yang turun untuk si news kemarin. Nah, kalian bisa lihat datanya di investing.com. Nah, jadi kemarin itu ada yang minus dan juga ada yang negatif dan juga ada yang positif kalau nggak salah. Jadi yang ini yang positifnya, yang ini yang negatifnya. Nah, yang merah ini yang negatifnya. Jadi ya ini bad untuk USD dan juga ada yang good untuk USD. Nah, dan kita akan langsung aja masuk ya teman-teman ke liquidation headmapnya dari Bitcoin dan juga large order and wealth tradernya. Nah, oke, jadi yang pertama teman-teman ini bisa kita lihat di sini untuk liquidation headmapnya untuk si Bitcoin ini sendiri. Nah, di sini gue mau ngasih tahu ke kalian bisa lihat di sini ya. Nah, untuk liquidation headmapnya sendiri saat ini Bitcoin ini potensial dia dump dulu ke area 57.000. Ini potensial ya. Jadi ada dua area liquidation headmap yang sangat kuat di area sekitar 59.000 dan juga 57.000. Tapi gue masih sedikit bearish karena gue lebih enak masuk ke area 57.000 dulu sih. Ini bisa aja dia masuk ke area 57.000 lagi baru dia bouncing sampai ke area 59.000. Ini menurut gue pribadi. Nah, dan kita akan masuk ke large order and large trader. Dimana sih tempat-tempatnya institusi besar atau orang-orang besar, smart money, big trader menempatkan order mereka. Nah, ini bisa kita jadikan acuan untuk kita menempatkan posisi pembelian sama dengan mereka teman-teman. Nah, yang pertama kalian bisa lihat ya, untuk order yang pertama yang paling banyak ada di 19 Bitcoin
ini ya 19 Bitcoin ini di 57.000 ya teman-teman. Nah, 57.400. Dan untuk yang paling besar large ordernya ini di area sekitar 57.000 sama dengan liquidation head map. Nah, jadi ini ada area 57.000 yang ada di sini. Nah, untuk order yang sangat-sangat besarnya lagi ini ada di area 56.000 ya teman-teman. Untuk order yang sangat banyak ini sampai 24 Bitcoin dan juga 79 Bitcoin. Nah, untuk area sell-nya ini paling banyak di 58.000 dan juga ini di area sekitar 59.400. Nah, ini area-area yang paling banyak order sell-nya ya teman-teman. Nah, ini adalah indikator yang bisa kita jadikan area entry kita ini cocoknya di area mana. Nah, di sini ada seller. Nah, ini di sini juga kecil. Ini ada seller yang wah, lumayan juga ya sellernya. Ini udah keambil sales order 17 Bitcoin dan ini potensial dia bakal ada penurunan lagi sampai mungkin ke 57.600 terus masuk ke area sini ya teman-teman, 57.400. Nah, ini banyak juga ya. Ini pembeliannya kuat juga. Total akumulasi pembelian yang ada di sini ini sekitar 19 Bitcoin. Nah, jadi untuk large order wealth-nya dan juga liquidation head map-nya ini udah gua bahas dan udah gua jelasin juga. Dan di sini kita akan langsung aja masuk ke price action-nya Bitcoin dan Ethereum dia mau kemana. Nah, jadi sebelum masuk ke price action-nya nih teman-teman, untuk kalian yang mau trading ini gua pakai namanya Bitget. Jadi kalau misalnya kalian mau trading ini gua di Bitget, karena di Bitget yang pertama ini ya mudah lah, terus ada 20% fee transaksi. Jadi misalnya kalian trading $100 terus fee-nya fee-nya $10 contohnya. Nah, kalian dapat 20%-nya $2-nya dikembaliin ke kalian gitu, ke akun masing-masing kalian. Nah, terus juga di sini gue lagi ngadain event, ya ini event trading with Bitget. Jadi kalian masuk aja ke channel grup Telegram gue, kalian bisa dapetin $50 secara gratis hanya dengan trading aja atau hanya dengan mendaftar yang gue sediain linknya di deskripsi video ini. Cuman kerjain teksnya terus kalian klaim-klaimin aja di area sini. Nah, oke, jadi gitu aja. Kita akan langsung aja ya teman-teman masuk ke chart pattern-nya. Oke, jadi ini adalah chart pattern yang tadi udah gua buat sebenarnya di pagi-pagi tadi. Ini gua ada potensial sih ini. Jadi gue tuh lebih suka Bitcoin ini nge-liquidity dulu ke atas. Nah, ini gua akan coba jelasin secara perlahan ke kalian kenapa Bitcoin akan masuk dulu ke atas. Nah, yang pertama teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa Bitcoin sekarang ini masih berada di area penurunan atau berada di area time frame turun. Ya memang kalau misalnya di daily-nya sendiri, kita kan coba ke daily deh. Nah, di daily-nya sendiri memang Bitcoin kalau misal kita lihat dari segi trennya, dia membentuk yang namanya ini apa ya, rectangle pattern kalau nggak salah ya. Ini membentuk namanya rectangle pattern kalau nggak salah ya. Nah, ini potensial Bitcoin ini bisa aja dia masuk lagi ke area atas yang ada di area 66.000. Nah, tapi ini untuk jangka daily-nya, jadi masih lama. Nah, ini masih ya beberapa minggu lagi ini bisa aja Bitcoin dia masuk ke area atas yang ada di area sekitar 66.000. Tapi kalau misal kita perkecil time frame-nya teman-teman, nah kalau misal kita perkecil time frame-nya, sekarang nih Bitcoin masih berada di area penurunannya. Nah, di sini kita akan coba screening pakai supply dan juga demand. Nah, ini ada area sebuah supply. Nah, ini ada area supply yang memang di area sini juga. Nah, ini ada area supply juga. Nah, tapi yang gua sangat bearish ini di area supply sini. Jadi di sini Bitcoin ini ada dua area resisten yang berjajar dan ini akan menjadi area fake out atau area liquidity untuk si Bitcoin ini sendiri. Dan di sini kalian bisa lihat ini ada yang namanya area trendline. Kita akan coba pakai garis trendline. Nah, kalau misal kita pakai garis trendline-nya sendiri, ini Bitcoin otomatis dia bisa langsung bouncing
screening ke atas baru dia down dulu. Jadi ngambil area SL Hunter yang ada di sini. Nah, ini menurut gua pribadi ya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat di area liquidation head map-nya, ini Bitcoin bisa aja dia nggak masuk dulu ke area 57. Jadi masuk dulu ke atas baru dijebret ke bawah, itu bisa aja. Nah, ini masuk sampai ke area sini lah. Nge-liquid ke atas sampai ke area 60 ribuan. Nah, mungkin ke area sini 59.000, 5600. Nah, ini area liquidation head map yang sangat besar. Di area sini ya bisa aja nge-liquid dulu di area sini. Nah, ini area sell-nya juga banyak orang-orang yang sell di area sini. Banyak nge-liquid dulu ke atas baru dia dijebret lagi ke bawah. Itu bisa aja untuk Bitcoin saat ini. Kan di sini ini udah ada yang namanya tree drive kalau nggak salah. Nah, ini tree drive ya. Jadi ini udah ya bisa aja tree drive kayak gini. Nah, ini udah apa ya? Cara harga datangnya ini udah trade drive. Atau gimana sih cara harga datang suatu chart atau suatu pola itu masuk ke area supply. Tapi yang intinya ini untuk si Bitcoin menurut gua bisa aja dia ngelikuidasi dulu ke atas baru dia dijebret ke bawah. Nah, di sini kita akan langsung aja masuk ke pembahasan Ethereum, pergerakan harganya dia mau kemana. Nah, kita akan coba masuk ke pembahasan tentang Ethereum ya teman-teman. Nah, Ethereum ini dia mau kemana sih untuk saat ini? Nah, kita akan coba masuk ke time frame yang lebih besar terlebih dahulu di daily-nya. Nah, di daily-nya sendiri ya, di sini di daily-nya sendiri kalian bisa lihat daily-nya sendiri, Ethereum ini dia tertahan di area sebuah support atau area sebuah demand untuk daily-nya ya. Ini untuk daily-nya. Nah, ini tertahan di area sini. Dan kita akan coba masuk ke time frame yang lebih kecil untuk lihat screening-nya. Nah, di sini Ethereum ini masih belum ada ini ya kepastian. Ini masih ranging ini. Tapi kalau misal kita pakai time frame yang lebih besar ya, memang Ethereum saat ini dia masih mengalami sebuah bearish. Sebenarnya dia masih bearish ya, time frame dia masih berada di area bearish. Jadi kita ya fokusin aja untuk selling pressure di Ethereum ini sendiri. Nah, di Ethereum di sini ada area supply teman-teman. Nah, ini ada area supply untuk Ethereum. Nah, dan di sini ada area liquidation juga, atau ya kalau bisa disebut dengan liquidity ya, atau enggak bisa disebut dengan SL Hunter lah, area-area sini. Jadi nge-liquid dulu ke atas baru dia down. Nah, untuk Ethereum sendiri atau untuk Ethereum menurut gua pribadi, gua lebih prepare ngambil di area sini karena takutnya ketika dia masuk, kalau misal gua ngambil di area sini, ini takutnya ke liquidation dulu atau yang ngambil SL dulu gua lah. Jadi diambil dulu SL gua, dijebret ke area atas baru dia di down lagi ke area bawah. Nah, takutnya gitu sih kalau gua. Jadi gua lebih prepare ngambil di area atas yang ada di area supply di 2,459. Nah, ini lebih baiknya gua ngambil di area sini sih. Di sini juga areanya kuat, ini ada flag limit juga. Ini ada area 1. Nah, ini ada area 1. Nah, ini pokoknya area resisten. Ini jadi area support yang dijadikan area resisten atau support become resistant. Ini area-area yang sangat kuat. Jadi kalau misalnya gua ngambil Ethereum, gua lebih prepare ngambil di area supply yang ada di sini di 2,442. Nah, jadi segitu aja ya untuk pergerakan harga Ethereum dan juga Bitcoin untuk saat ini. Dan untuk kalian yang belum masuk grup Telegram gua, silakan masuk for free atau secara gratis. Udah gua sediain linknya ada di deskripsi video ini. Oke, thank you so much sudah nonton video gua and see you the next video.